Breaking news guys, lu tahu ya, hari ini resmi Singapura itu merasa ketakutan. Mereka lagi terkencing-kencing nih menangis di pojokan rumahnya karena Indonesia akan segera mengurangi penghasilan mereka. 1 Juli, wassalam, 1 Juli tutup, nggak ada impor solar. Dan berikutnya kita bisa jadikan, ini bisa 800 triliun, total kita hitung kurang lebih 5.000 triliun hasilnya. Sekarang kita sudah bangun pabrik, ini pabrik di Maluku, ada yang satu di Morowali. Guys, ini Presiden Prabowo Subianto mengumumkan mulai 1 Juli 2026 Indonesia akan stop mengimpor semua barang dari Singapura. Wah, ini hebat teman-teman. Ya, Pak Prabowo secara terang-terangan teman-teman meminta pihak-pihak terkait untuk stop impor solar dan juga berbagai kebutuhan-kebutuhan pokok Indonesia. Pak Prabowo meminta kebutuhan energi ke depan harus dipenuhi dari dalam negeri. Tentu hal ini teman-teman adalah sebuah langkah yang sangat harus kita apresiasi, langkah yang baik. Karena ya Indonesia bukan kekurangan kilang minyak, bukan kekurangan sumber-sumber eksplorasi minyak teman-teman, tapi Indonesia hanya kekurangan orang-orang yang mau kerja. Ya, kebanyakan mereka itu selalu dibuai oleh para maklar-maklar mafia-mafia Singapura yang mengiming-imingi komisi. Sehingga ya para pejabat Indonesia, teman-teman, ini malas untuk melakukan studi, melakukan eksplorasi ke kilang-kilang minyak yang baru. Padahal Indonesia itu kaya teman-teman. Indonesia kalau dibandingkan dengan Malaysia dan juga Singapura itu seperti bumi dan langit. Kita kalau mau teman-teman ya, di semua wilayah Indonesia banyak sekali sumber-sumber minyak, sumber-sumber gas, sumber-sumber tambang. Hanya nanti mengelolanya seperti apa kan? Kalau kita selama ini teman-teman tidak mengurus negara kita dan ya terima beres saja, kita butuh minyak, ya impor ke Singapura. Kita butuh solar, impor ke Singapura. Butuh apa, impor ke Singapura. Yang untung siapa? Singapura. Padahal Singapura itu cuma broker. Cuma negara mafia yang mengatur, teman-teman, masuk keluarnya barang. Dan Indonesia selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka, teman-teman, sampai saat ini kemarin ya, masih saja menjadi negara konsumtif. Nah, Pak Prabowo tidak mau hal itu, teman-teman. Pak Prabowo ingin energi kita bisa dipenuhi dari Indonesia. Caranya apa? Ya kerja. Para pejabatnya harus kerja. Pertamina harus kerja. Nggak boleh lagi terima beres. Ya mengandalkan maklar-maklar Singapura. Kalaupun teman-teman mau impor, ini dan antara sumber daya ya, sumber daya energi kalau nggak salah namanya, itu sudah dibentuk dan akan melakukan ekspor satu pintu. Jadi kita yang nyari langsung, kita yang jual langsung. Kalau perlu minyak, ya langsung ke Singapura beli, dikirim dari maaf. Ya kalau mau minyak, cari langsung misalnya ke Rusia atau ke Iran. Nah, dari Iran, dari Rusia langsung dikirim ke Indonesia. Enggak, transit dulu ke Singapura. Kan lumayan tuh uang yang buat bayar komisi mafia Singapurnya malah masuk lagi ke kas negara. Dan mudah-mudahan ya harganya juga bisa ditekan semurah-murahnya. Ya, kita simak dulu deh teman-teman pengumuman resmi dari pemerintah yang akan menstop berbagai impor energi dari Singapura, berbagai impor dari barang-barang ya dari Singapura dan juga negara-negara lain. Kita simak informasi selengkapnya. Tidak ada ingin negara tetangga dan seluruh dunia Indonesia swasembada. Kenapa? Ini adalah pasarnya. Thailand tidak bahagia, Vietnam tidak bahagia, Kamboja tidak bahagia, Pakistan tidak bahagia, India tidak bahagia. Kenapa? Indonesia menyetop impor mendadak. Dan presiden kita bangga, aku dampingi beliau. Kamboja ketemu, kemudian Thailand, Vietnam. Bisa nggak? Dikit saja. Dia minta, aku dengar langsung 250.000 ton. Aku ditanya Bapak Presiden, Pak Mentan, kasihan tuh. Dia mau minta-minta. Setelah bergeser Pak Presiden izin, 1 liter pun itu kehormatan bangsa. 1 liter saja masuk, itu terganggu secara politik di Indonesia. Aku bukan orang politik. Langsung. Dia bilang, kalau begitu, kamu jangan hadir ya. Kalau perlu, oh iya siap Pak. Aku menghindar. Sekarang tidak impor. Satu-satu kita selesaikan. Kami sangat yakin, Bapak Presiden bukan karena
Presiden Prabowo baru saja memulai gebrakan mega proyek baru karena beliau baru saja meresmikan groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap kedua senilai 116 triliun rupiah. Wah, apa aja ya? Ayo kita bahas. Nah, dari 13 proyek itu yang kita bahas 5 yang paling megah. Proyek pertama ada kilang gasolin Dumai dan Cilacap senilai 20,4 triliun rupiah. Proyek ini bakal nambah kapasitas bensin nasional kita sebesar 62.000 barel per hari. Tujuannya jelas, biar kita nggak hobi impor Pertamax lagi dan bisa hemat devisa negara. Proyek kedua, ada proyek produksi dimethyl ether atau DME, Tanjung Enim senilai 38 triliun rupiah. Proyek ini nantinya akan menyulap batu bara jadi DME. DME ini adalah senyawa gas alternatif untuk menggantikan gas LPG yang selama ini kita pakai di dapur. Kapasitasnya tembus 1,4 juta ton per tahunnya. Proyek ketiga, ada pabrik stainless steel Morowali dengan nilai investasi sekitar 1,7 triliun rupiah. Di sini nantinya nikel lokal bakal diolah jadi baja nirkara sebanyak 1,2 juta ton setahun. Bayangin berapa banyak lapangan kerja baru yang bakal terbuka di Sulawesi Tengah. Yang keempat, ada proyek slab baja karbon Cilegon dengan nilai investasi sekitar 3,4 triliun rupiah. Fokusnya mengolah biji besi lokal jadi bahan baku infrastruktur berkapasitas 1,5 juta ton. Ini termasuk fondasi penting agar industrialisasi kita makin mandiri. 5. Ada proyek tangki BBM Indonesia Timur senilai 1,5 triliun rupiah hingga 2,5 triliun rupiah. Proyek ini sendiri akan dibagi ke 3 titik daerah, yaitu di Palaran, di Biak, dan juga di Maumere. Nantinya proyek ini bakal menambah kapasitas simpanan BBM nasional sebesar 3,1%. Jadi itulah 5 mega proyeknya. Sisanya juga nggak kalah penting. Ada proyek aspal buton, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan sawit, sampai fasilitas pala dan kelapa di Maluku. Semoga ya, dengan semua hilirisasi ini kita nggak cuma kaya sumber daya, tapi juga unggul produknya. Makanya Presiden berani menyampaikan tidak naik BBM di saat harga BBM dunia naik. 1 Juli, wassalam, 1 Juli, tutup, nggak ada impor solar. Dan berikutnya kita bisa jadikan, ini bisa 800 triliun, total kita hitung kurang lebih 5.000 triliun hasilnya. Sekarang kita sudah bangun pabrik, ini pabrik di Maluku. Ada yang satu di Morowali. Ini pabrik kita ekspor nih. Ini kita ekspor ke China. Dan Indonesia nomor 1 dunia. Kenapa kita hilirisasi? Itu maksudnya Bapak Presiden. Maaf, banyak yang tidak bahagia dengan Indonesia kita kawal menuju superpower. Negara lain tidak bahagia, dia ganggu kita. Di medsos kita dia ganggu. Ini kemudian CPO kita nomor 1 dunia. Ini nomor 1, ini CPO nomor 1 dunia. Kita olah ini, kita kuasai 60%. Sekarang anak-anakku bisa lihat, tolong nanti kalau Haluleo bisa kontribusi apa saja. Kemarin kami minta ITS CPO jadi bensin. Ini CPO jadi bensin. Sekarang CPO jadi solar. Nah, kalau Haluleo nanti Pak Rektor, kalau bisa yang membidangi apa kita kerjasama. Ini kemarin begitu berhasil kami dirikan industri. Jadi dari CPO kelapa sawit jadi bensin. Kemudian dari kelapa sawit jadi solar. Tahun ini kita tidak impor solar 5 juta ton. Makanya Presiden berani menyampaikan tidak naik BBM di saat harga BBM dunia naik. 1 Juli, wassalam, 1 Juli, tutup, nggak ada impor solar. Dan berikutnya kita bisa jadikan yang dikatakan B50, 50% sawit, 50% fosil dari dalam negeri, tidak impor lagi. Nantinya 100% nggak ada impor, bensinnya dari sawit, solarnya dari sawit. Inilah kita diganggu terus. Inilah kita diganggu terus. Kemudian ada Gambir, kita kuasai dunia. 80% gambir dunia, tahu gambir? Ada yang tahu? Itu nilainya 5.000 triliun. Apa kalau di sini Pak Bupati namanya gambir itu yang pakai siri-siri? Itu 5.000 triliun. CPO kalau diturun derivatnya margarin macam-macam, solar bensin itu bisa 15.000 triliun.
baru 3 yang kita hilirisasi bisa 25.000 triliun. Atau 20.000 triliun, itu 7 tahun APBN. Inilah peta jalan yang dibuat Bapak Presiden. 5.000 triliun. Ini hasilnya jadi apa tuh? Bisa jadi skincare, bisa jadi pemilu, tinta pemilu, bisa jadi sabun. Tapi yang olah adalah India, kemudian dikirim ke Eropa dan Amerika. Ini tinta pemilu, ini ada hasilnya. Perekat kayu macam-macam, kulit. Obat juga bisa, ini jadi obat. Next. Ini. Yang nomor 2, anak mahasiswa jangan baca, cukup dosen. Macam-macam produk yang dilahirkan. Baru 3. Ada rencana 6, coba buka 6. Kakao, terkenal Sulawesi Selatan adalah mente. Tolong mente tanam sebanyak-banyaknya. Pak Wagub, mente ditanam sebanyak-banyaknya. Kakao, kelapa, mente yang bisa tumbuh di Sulawesi Tenggara. Kakao, kelapa, kopi bisa nggak? Di mana kalau kopi? Kecil mungkin. Jangan Pak, jangan sampai nanti jadi stunting. Enggak. Coba aku nanti cek. Kalau bisa minta sebanyak-banyaknya ya. Itu mimpi kita. Hilirisasi semuanya. Indonesia negara yang sangat kaya. Negara yang sangat kaya. Tapi harus ketemu sumber daya manusia yang tangguh, sumber daya alam yang melimpah, menuju superpower. Ini harus kolaborasi. Yang tadi dapat PR 10 PR per hari, itu yang bisa mengelola yang tadi ini. Tapi kalau 1 PR per hari nggak mungkin. Jadi orang lain datang baru marah. Kenapa orang lain datang? Kita juga ada. Lah dulu kamu tidak belajar, susah. Oke, ini anak-anakku untuk Sulawesi Tenggara, Pak Gubernur, Pak Wagub, tolong dikawal baik-baik. Setelah ini tumbuh 3 tahun, baru bangunkan industri. Mungkin setelah saya tidak jadi menteri, Pak Wagub lagi yang jadi menteri, kita gantian, Pak Bupati. Kalau saya Pak Rektor, sudahlah, Bapak, kalau saya sudah tua, saya sekarang sudah umur 56, menuju 57. Ya teman-teman, sudah kita simak ya sekali lagi di mana Indonesia teman-teman mengumumkan akan menstop impor solar, impor energi dari khususnya ya dari Singapura. Berbagai barang-barang yang memang bisa diolah, diproduksi di dalam negeri akan dimanfaatkan, dioptimalisasikan. Sedangkan ya Singapura teman-teman yang selama puluhan tahun memanfaatkan, ya kita harus akui kebodohan bangsa kita, pemimpin kita ya. Waktu itu sekarang gigit jari lantaran ketemu presiden pemimpin yang benar-benar teman-teman sangat kritis melihat ekonomi dunia yang saat ini sedang carut marut. Kita tidak bisa lagi ya bergantung pada Singapura untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita harus mandiri. Dan ya dengan adanya dan antara, mudah-mudahan teman-teman yang nggak ada lagi itu praktek curang bea cukai yang memanfaatkan celah-celah untuk korupsi. Ya mudah-mudahan kita doakan saja yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video masih dari Kajian Online. Kita bakal terus update video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya di Kajian Online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.